Assalamualaikum. Pada video tutorial singkat ini, saya akan memberikan penjelasan tentang penggunaan fungsi deadif. Jadi deadif ini digunakan untuk mencari atau untuk menghitung selisih dua tanggal. Baik itu untuk menghitung tahun, bulan, maupun untuk menghitung hari. Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan penggunaan fungsi ini, Anda bisa pelajari artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com dengan mengklik linknya di bawah video ini. Rumus deadif ini sudah saya cantumkan rumusnya, yaitu start date ini merupakan tanggal dimulainya perhitungan, end date ini merupakan tanggal berakhirnya perhitungan, dan yang terakhir adalah unit. Unit ini merupakan waktu yang akan kita cari nilainya, baik itu year kalau itu kita mencari tahun, month untuk mencari bulan, dan day untuk mencari hari. Di sini sudah ada dua buah tabel. Tabel pertama nanti akan kita cari sesuai dengan nilai di intervalnya ini. Kemudian untuk tabel yang kedua, jadi kita cari berapakah tahun, bulan, dan harinya. Kita masukkan rumusnya. Di sini kita akan mencari tahun berdasarkan tanggal 1 Januari tahun 2000 dengan tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, berapakah selisih tahunnya? Langsung saja kita gunakan rumusnya. Deadif, kurung buka, start date-nya di sel B4, titik 2, end date-nya 1 Januari 2020, titik 2. Nah, karena yang kita cari adalah tahun, maka kita gunakan atau kita ketikkan huruf Y. Jangan lupa Anda kasih tanda petik karena ini merupakan karakter. Kurung tutup, tekan enter. Maka hasilnya adalah 20 tahun. Kita lihat di sini, tahun 2020 dikurangi tahun 2000. Nah, selanjutnya kita akan mencari bulan. Dari 20 Juni 2005 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010, ini totalnya ada berapa bulan lamanya atau selisihnya. Nah, di sini kita gunakan fungsi deadif, kurung buka, start date-nya, kita klik di sel B6, end date-nya di sel C6, titik 2, M untuk mewakili month, yaitu unit yang kita cari. Tekan enter. Maka selisih di antara dua tanggal ini adalah 61 bulan totalnya. Kemudian kita akan mencari selisih hari dari tanggal 31 Maret 2011 sampai 14 November 2011. Sama dengan deadif, kurung buka, kita klik, start date-nya di B8, end date-nya di sel C8, titik 2, D untuk mempresentasikan dari nilai hari yang kita cari, tekan enter. Maka selisih harinya antara tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 November adalah 228 hari. Kemudian untuk selanjutnya, di sini akan kita cari intervalnya, yaitu year month. Apakah maksudnya? Kita kerjakan coba dulu. Sama dengan deadif, kurung buka, year month ini maksudnya adalah kita akan mencari selisih bulannya dengan mengabaikan tahunnya. Jadi di sini kita akan mencari selisih tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 17 Agustus dengan mengabaikan tahunnya. Nah, berapakah hasilnya? Kita klik saja di start date, titik 2, end date, titik 2, year month. Kurung tutup. Nah, kita lihat di sini tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 17 Agustus dianggap selisihnya berjarak 5 bulan. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
dianggap sampai dengan bulan Juli. Kenapa? Karena di sini hanya sampai 17 Agustus. Seandainya di sini tanggal 20 Agustus, maka akan dihitung sebagai 6 bulan. Kita lihat di sini misalnya 20, maka akan secara otomatis menjadi selisihnya 6 bulan. Ini saya kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Kemudian year day, di sini kita akan mencari selisih hari dengan mengabaikan tahunnya. Jadi sama dengan date if kurung buka, kita klik tanggal 20 Februari 2019 titik 2 selisih dengan tanggal 17 Agustus 2020 titik 2 tanda petik YD kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini selisih antara tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 17 Agustus sebanyak 178 hari. Jadi di sini kita akan mengabaikan tahunnya. Jadi tahun 2020 dengan 2019 ini kita abaikan. Jadi yang dihitung adalah selisih antara tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 17 Agustus. Kemudian coba kita hitung harinya kalau kita menggunakan tahunnya. Jadi kita hitung mulai 20 Februari 2019 sampai dengan 17 Agustus 2020 dengan menghitung tahunnya. Jadi kita gunakan D. Misalnya di sini date if kurung buka. Kita lihat di sini untuk melihat perbedaan dengan yang di atasnya. Nah, kita lihat totalnya ada 544 hari. Nah, kita lihat dengan rumusnya di atas tadi, kita di sini hanya 178 hari. Jadi perbedaannya cukup signifikan antara kedua rumus ini. Kemudian kita akan cari dengan parameter monte. Artinya di sini kita akan mencari hari, selisih hari dengan mengabaikan bulannya. Jadi langsung saja sama dengan date if kurung buka 20 Februari 2021 end date-nya 10 Agustus 2021. Yang kita cari adalah monte. Maka nilainya adalah 21. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini kita tidak bisa mengurangi 10 dengan dikurangi 20, maka hasilnya minus. Maka perhitungannya menjadi Februari ini dianggap bernilai 31 bulan Februarinya. Dengan demikian 31 dikurangi 20 ada 11 ditambah dengan 10 menjadi 21 hari. Nah, ini berbeda dengan rumus yang kedua dan yang ketiga. Coba kita lihat. Sama dengan date if 17 Februari 2019 T2 17 Agustus 2020 T2 kita mencari harinya dengan mengabaikan bulannya. Jadi MT. Nah, kita lihat di sini 0. Dari mana 0? Kita lihat di sini 17 dikurangi 17. Menjadi hasilnya 0. Coba sekali lagi yang bawah sama dengan date if 10 Februari 2019 end date-nya 17 Agustus 2020. Kita cari harinya dengan mengabaikan bulan. Nah, hasilnya akan 7. Kita lihat di sini 17 dikurangi dengan 10, maka hasilnya akan 7 hari. Nah, ini adalah perhitungan kalau kita ingin mencari unitnya berdasarkan bulan, hari maupun tahunnya. Nah, sekarang
untuk tabel yang kedua, kita akan mencari berapakah selisih antara 17 Juli 1999 dengan 22 Desember 2020, kita jadikan menjadi satu kesatuan. Jadi misalnya, kita masukkan rumusnya, date if, kurung buka, start date-nya 17 Juli 1999, titik 2, end date-nya 22 Desember 2020, titik 2, yang kita cari adalah tahunnya, kemudian kurung tutup. Nah, untuk menambahkan teks, kita bisa gunakan tanda baca dan di sini. Kemudian tanda petik, karena kita mengetikkan teks, kita tuliskan tahun. Nah, kita klik atau kita enter, kita lihat di sini, maka hasilnya adalah 21 tahun. Nah, ini di sini kita akan coba menuliskan atau mencari semua, baik itu tahun, bulan, maupun tanggalnya. Kemudian kita ketikkan lagi dan, date if, kita cari bulannya, saya geser dulu biar nampak jelas. Kita klik start date-nya, titik 2, end date-nya, kita cari bulannya dengan mengabaikan tahunnya. Jadi di sini kita gunakan YM, jadi kita mencari nilai bulan dengan mengabaikan tahunnya. Kurung tutup, kita masukkan tanda baca dan, bulan. Kemudian kita akan mencari harinya, date if, kurung buka, kita klik, kemudian end date-nya di sel J4, titik 2. Nah, di sini kita akan cari bulan, kita cari harinya, maka kita gunakan rumus MD. Jadi kita mencari hari dengan mengabaikan bulannya. Hari. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini, maka selisih antara start date and date-nya adalah 21 tahun, 5 bulan, 5 hari. Nah, ini adalah cara untuk mencari atau menghitung satuan waktu, baik itu tanggal, baik itu hari, bulan maupun tahun dengan menggunakan fungsi date if. Saya kira cukup sekian penjelasan singkat berkaitan dengan penggunaan fungsi ini. Dan bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik linknya di bawah video ini. Sekian dari saya, terima kasih, wassalam.